anu bangkit di tanah Sunda. Misalnya hiji, nah KTP teh kudu dirubah jadi kartu tanda bangkit. Nah, jadi misalnya anu kaduana, lamun misalkan Islam aya di Indonesia, nah kudu digas Taliban keras gitu tegas, atau anu lebih soft gitu, ngayakeun dangdut sarinah gitu sudah ada gitu. Mangga dijawab ya, Kang Jaki mah dipending lah janggongna ya. Enggak kan? Ya, dua pendapat anu menarik ya. Hiji nu teu berakal, hiji bakal nuturkeun aturan. Bade teu salah ya. Enggak tadi gimana? Kang Aceh heula, mangga. Bisi tadi kami nyari usaha tadi potong deh. konsepnya sebenarnya di Umar gitu kan, Umar hidup di zaman sekarang ya gitu. Terus beda cek, terus beda. Atau sama ieu ditekeun lamun negara Islam terbentuk gitu. Nah, tatanan sudah dirubah seperti kartu, kan orang nggak KTP, jadi kartu tanda tauhid, atau dakwahnya lebih keras seperti Taliban, dibungkus dengan versi lain gitu kan? Itulah persepsi anu dianggap musim kuring mah rada buta gitu teh, persepsi orang-orang teh. Jadi lamun orang ngomongkeun agama jeung negara, jadi boga rasa dirubah gitu. Yeah. Bahkan seperti pegawai gitulah nu ngeri nama lamun urang cara diganti moal digawe deui nya moal menang gaji itu anu bodoh kacidang. Jadi ngerasa karang-kogan gitu maksudnya. Padahal mah suatu aturan teh bukan untuk merubah segalanya, bukan untuk merubah tatanan yang sudah ada. Seperti ada aparat, ya aparatnya itu saja. Aparatnya salah gitu. Jadi yang dirubah itu aturan mainnya, aturannya. Jadi seperti guru, ada pian guru sabara ribu di Indonesia sabara juta kudu nu anyar deui atuh hese. Jadi aturan mah seperti itu. Itu tiap setiap para pegawai yang di lembaganya masing-masing ya tetap, tapi aturannya dibuat. Pokoknya seperti itu, sistemnya dirubah seperti itu. Bahkan anu menarik gitu nu tadi ngabahas tentang sekadiknya kan tadi sin kuring teh anu tadi umat Islam kadang mah paham bahkan urang teh sok ngadenge we abdi we ngadenge urang mah kumaha kolot teh sok rada teuheul teh urang teh ongko cinta ka nabi gitu sok cinta ka nabi bebeakan kana tuh ngayakeun marhaban kan gitu sudah rupa teh nandakeun cinta ka nabi tapi aturanana jeung syariatna teh digawean bahkan nu pangeulana ngewa deui teh bingung deh ngabandunganana teh sim kuring nu teu paham maka itu nu rada teu ngarti gitu dina salah sahijina bahwa orang mah tidak boleh melaksanakan atanapi ngajadikeun hiji panduan selain ti Rasulullah. Kan lamun dibahas dina tafsir mah sahabat nanyakeun ya Rasulullah lamun anjeun geus eueuh Rasul ditanya lamun kuring geus eueuh kitu mah nu rek jadi panduan anjeun tatkala anjeun hirup tetep eta sahabat teh ngajawab teh Al-Qur'an. Kumaha teh walam tajid bil Qur'an wadina Qur'an abi sunati kana sunnah Rasul. Kumaha lamun teu aya dina Qur'an jeung sunnah maka eta sahabat ditanya ku Rasulullah lamun teu dina Qur'an jeung eta maka sahabat merenung ari urang upang ngajawab langsung aku mah kolot kan gitu sahabat teh langsung ngajawab maka sahabat ngawalerna ge walam tajid bil Qur'an fa bi sunnatihi teh aya Qur'an jeung sunnatna kuring pabil istihadi rek nyen istihad be maka Rasul dengan keilmuan anu dibimbing ku wahyu nepak dadana sahabat geus yakin moal eksulaya moal hianat beda jeung urang aku Islam kan dari bahareanat urang teh gitu maka keur ngalaksanakeun poe ieu keur panduan lah perpanduan umat Islam pada saat ini maka seorang penafsir anu eta ulama geus dikenal baik di beberapa madhab ge geus dikenal sabab ulama dunia ieu teh lain ulama Indonesia aya dina tafsirna tafsir Ibnu Katsir saur dina tafsir Ibnu Katsir ieu teh nangtang bahkan nangtangna teh lain ka jalma-jalma nu jajadian siga ayeuna aya Nabi Udin kan gitu aya Nabi Sayuti Nabi Jokowi siga kitu bahkan ieu mah ditantang walau kana Musa wa Isa hayyan fi maqamin hada seperti itulah
redaksi nama. Lamun mah bener cenah dina waktu ieu Musa jeung Isa dihirupkeun kembali nu asli ieu teh Musaan lain. Lain Isaan deui. Sadar dituturkeun ku anjeun. Maka jawabanana tetap lamun anjeun nuturkeun Musa jeung Isa sakalian asli pada zaman ieu berarti dikategorikeun eta jalma anu kafir saur-saur dina redaksi eta tafsir. Ayeuna Nabi Muhammad disalahna sampaikan ke akhir zaman. Tapi ayeuna mah kumaha kolot ieu teh kumaha bingung. Komo lamun Nabi Musa jeung Nabi Isa hirup ayeuna keneh. Geuna bakal langsung. Sabab anu gering langsung sager, anu paeh dihirupkeun deui pan gitu. Ulama teh ayeuna ge kolot-kolot urang nu paeh terus. Jadi bisa hirupkeun Sasakan Nabi Isa jeung Musa teu meunang dituturkeun. Aya kolot saha gitu. Kolot saha ieu teh. Justru umat Islam ieu teh geus kabobodo usaha nya kumaha kolah tadi. Kamu urang ulah keluar pokon maca kolotna kitu atuh hebat atuh. Secara kesimpulan Kang Aceh hukum Islam harga mati. Ya hari secara ketentuan mah ngaku muslim, bahasa muslim, sebab muslim itu lain ngaku Islam ngumpul. Da tulieur atuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya hampir jadi rukun khutbah kana nih teh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah bet nerangkeun KTP teh ulah sapekan jadi Kristen kun Islam. Sanes eta maksudna teh. Sebab muslimun teh kalimahna ge kalimah jama mudzakkar kan fiil hartina kudu digawean Islamna teh. Jadi upami abi bade nyimpulkeun Aceh. Jadi kartu tanda penduduk tetap KTP-nya terjadi. Tetap KTP tidak bisa jadi akidah. Tapi sistem Allah. Tidak bisa. Jadi kesimpulan Abi hukum Islam nomor hiji. Kang Aceh yang segitu. Akhirnya orang balik ke Kang Teguh ya. Bahwa aturan Pancasila katakan ketuhanan Maha Esa Persatuan Indonesia Kerajaan terpimpin kebijaksanaan dan lain sebagainya Kang Teguh. Lalu tadi tanya Quran dina Sarang Sunnah berarti ijtihad gitu sahabat. Nah Pancasila hasil ijtihad atau kumaha eta pandangan Kang Teguh terkait kesinambungan pertanyaan tadi. Nah di dalam negara kesatuan Republik Indonesia itu dibentuk tatanan baik dari Persis, Muhammadiyah, NU, ASMI dan juga lain sebagainya. 18 ormas lainnya ya. Nah itu semuanya sepakat gitu. Kenapa saya berbicara bahwa tadi Pancasila itu ada kaitannya gitu dengan tatanan nilai-nilai Islam gitu kan, karena dasarnya dari kesepakatan juga para ulama yang ada tadi tergabung di dalam Majelis Ulama Indonesia seperti itu Kang. Tapi dalam hal ulama Kang Teguh aya klasifikasi, aya ulama marhati kasihnya, aya ulama pedati gitu, aya tilunya kasih sejati, aya ulama sejati. Tah anu ulama NU Indonesia eta termasuk ulama mana di antara tilu eta? Ulama sejati, pedati, marhati. Tinggal dikembalikan lagi gitu ya pada individunya gitu kan masing-masing gitu. Kalau menurut saya ya mereka ulama yang sudah tidak diragukan lagi gitu kan di tatanan kelompok-kelompoknya masing-masing, dan pasti yang diangkat masuk ke jajaran Majelis Ulama Indonesia itu pasti yang terbaik dari organisasi Islamnya gitu kan, yang mungkin menurut organisasi Islamnya mereka adalah ulama-ulama sejatinya gitu, menurut kan. Kelompoknya Ya masih menurut kelompoknya, bukan menurut rahmatan lil alamin Islam pada umumnya. Tidak bisa berpendapat mereka ulama sejati atau tidak gitu kan. Kalau menurut kelompoknya itu mungkin gitu kan ulama sejati, dan itu juga melakukan menggunakan sebuah kajian gitu kan, tidak mungkin juga antum ulama sejati antum masuk ke sana. Ya, soalnya kan dulu kan saya pengetahuan Nabi gitu aya Bang bin Bawuro gitu. Bisi ulama ieu teh balan-balan bin Bawuro kan ngaceng saetian. Orang Kang Jaki ya, orang kerucutkeun pertanyaan tadi ke Jaki. Islam, Quran, Sunnah, relevan sepanjang masa. Nah, poin ayeuna sistem jahiliyah berkuasa nu lebih bisa mengarungi zaman yang mempengaruhi khalayak manusia. Nah, Quran teh sistem ilahi tapi ya jahiliyah satu ngajaki
kedua hasil dari pendapat ini dari narasumber kita poin ayeuna kang Acengitian hukum Islam harga mati kang Teguh Pancasila hasil ijtihad ulama walaupun ulama belum bisa diklasifikasikan kemana gitu. Pandangan Kang Jaki gongna seperti apa ya dari kesimpulannya sebelum berlanjut ke pertanyaan selanjutnya? Itu di awal lah aja, Jadi tadi lo kan pertanyaan apa terkait masalah Umar bin Khattab lah ya. Karena Umar bin Khattab itu kan seorang khalifah, jadi orang harus membayangkan nomor Umar bin Khattab hidup hari ini itu sebagai minimalnya presiden gitu ya. Panglima tertinggi. Jadi saya yakin pengalaman Gatot Komunikasinya mengubahkan Kementerian Sosial. Oh benar ya. Oh benar pasti gitu ya. Kementerian Sosialnya ada tapi gunanya ya ini apa? Artinya bukan untuk menjabarkan tadi soal keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, tapi menjadi alat politik untuk memberi kekuasaan. Itu kan sudah jelas. Jadi kalau Umar bin Khattab itu hidup hari ini, pasti yang pertama dilakukan itu mengubahkan Kementerian Sosial. Lalu kadang-kadang mengubahkan KPK. Nawan salah sebab nawan KPK ayah korupsinya terus bahkan yang berada korupsi gitu. Wah, korupsi terus terhadap pina gitu. Ini pegawai kami gitu. Nah, kayak terus negara itu akan mengubahkan jangan sampai itu seperti itu. Yang kedua tadi soal agama. Jadi kembali kepada masalah persepsi. Kalau memang agama itu didefinisikan sebagai sholat, zakat dan sebagainya, ya tidak ada masalah. Karena kan mencek saya tak agama jahiliyah, lain agama Islam. Nah, saya pertanyaan, Pak Ustaz, ayo nunjil Masjidil Haram saha? Apakah Rasulullah Muhammad SAW itu Rasulullah SAW dan para sahabat atau bukan? Kan bukan. Yang membuat Masjidil Haram itu bukan Nabi, bukan para sahabat, tapi orang musyrik Quraisy. Untuk apa? Untuk sholat, dan mereka itu sholatnya itu riya di dalam itu disebutkan, bukan lain sholat, bukan yang rajin, tapi mempertontonkan kerajinannya. Nah, jadi kita ini, jadi Masjid Abimah tadi salah namun menyebutkan Islam itu sama dengan sholat, karena sholat mah sebelum Islam datang, guys, ayat Masjid Haram guys ayat begini nggak ada Masjid Haram gitunya kan. Nah kan dia pula salah, kenapa didapatkan Masjid Haram? Saya dibalas sok mikirnya lawan orang Sunda yang masjid pasti ngarana Al Hidayah atau Anur atau Kamu Mang Udin menyana Udin benar. Dia mah ayam masjid sealam dunia karena Al Haram, Al Haram tekan haram daging babi gitu aja. Nah koma dan sebagainya. Nah ya masjid Haram. Tapi ternyata lain ternyata karena begitu dimuliakan ketika karena Al Haram. Jadi lain haram bahasa Indonesia gitu. Lain haram jadah gitu, lain haram bahasa Indonesia tapi haram bahasa Arab ya. Takbiratul ihram atau pakaian ihram dan sebagainya. Penghormatan dan sebagainya. Nah, terus tadi kemudian selanjutnya tadi. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu kan lain produk bangsa Indonesia, karena sebelum lahir Pancasila juga sudah ada. Di Mekah juga sudah ada. Di seluruh dunia sepanjang sejarah ketuhanan yang Maha Esa itu sudah ada. Artinya bertuhan beragama itu sudah ada. Lalu begitu aturan naon Nabi teh udah we make jeung kudunya Islam sanadana pada geus aya agama mati we Nabi Muhammad aya agama Hindu sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi lagi gitu kan, agama Buddha ribuan tahun sebelum Masehi, Yahudi mungkin lamun dirujukan Nabi Ibrahim 2000 tahun sebelum Masehi. Kemudian ada Nabi Isa dengan agama Kristen sekitar begitu sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Aturan naon Nabi teh berkaitan di agama gitu kan, sudah prinsip-prinsip yang sudah dikenal oleh manusia. Kita ketuhanan yang Maha Esa dan sebagainya gitu ya, kemanusiaan dan adab dan sebagainya kan prinsip-prinsip yang sudah dikenal oleh manusia. Jadi kenalan atau Nabi teh berkaitan di agama Islam nambahan masalah anyar gitu. Nah, jadi harus dicari ini apa yang membedakan itu, karena kalau kebutuhan manusia untuk beribadah itu sudah dijawab dari sejak zaman agama Hindu. Kebutuhan manusia untuk berdoa kepada Tuhan itu sudah dijawab dari sejak zaman Nabi Ibrahim, sejak zaman Siddhartha Gautama gitu dan lain sebagainya. Nah, kenapa harus lahir lagi Islam kan eta? Maka
Islam ini, lamun cek abdi, itu bukan untuk menjawab supaya manusia beribadah kepada Tuhan, tetapi perlu mengubah wujud peribadahan kepada Tuhan ini dengan menciptakan keadilan sosial di muka bumi. Itu yang membedakan Islam dari cek abdi dengan agama-agama yang lain. Nah, terus tadi mengenai konteks bertanya soal negara Islam. Nah, tadi. Jadi sekalipun hadir, ingat bahwa negara Islam ini lahir sebagai produk BPU PKI. Sekalipun di sana hadir perwakilan dari partai-partai Islam, NU dan sebagainya, tetapi sudah jelas bahwa negara Islam itu ditolak. Karena dalam sidang BPK itu ada 3 opsi, apakah akan negara Islam, apakah negara komunis, atau negara sosialis. Itu sudah jelas. Dan itu semua ditolak. Jadi kalau di Pancasila itu dikatakan bahwa ketuhanan yang lain, itu tidak menunjukkan Islam, karena ini kan sejarah peradaban tadi, guys. Yang lebih dulu ada lain produk baru. Dari zaman kapan Tuhan masih? Lamun ketuhanan itu dari zaman Siddhartha Gautama dan sebelumnya gitu. Ya, tapi lamun dari zaman kapan? Lamun Nabi Munculnya dari mana? Dari Islam atau dari Konsep ketuhanan Tuhan yang Maha Esa? Konsepnya dari orang kafir atau dari orang Islam? ini akan saya jawab begini, kalau ketuhanan itu dari Siddhartha Gautama, tapi kalau misalkan ditambah kata Esa itu sejak dari zaman Ibrahim. Berarti konsep itu dari Yahudi. Oh, berarti Nabi Ibrahim itu Yahudi. Oh jelas itu Yahudi, tapi Nabi Ibrahim 24 Nabi Ibrahim itu beragama Yahudi. 24 nabi itu Yahudi sampai Nabi Isa. Yang Arab itu hanya satu, Nabi Muhammad SAW. Itu hanya satu yang non Yahudi. Berarti haji itu milah agama Ibrahim. Ya, haji itu milah agama Arab jahiliyah. Jadi kan Islam ini Ibrahim Yahudi. Islam ini 50% dari Yahudi, 50% dari Arab. Jadi semua dari mulai prinsip-prinsip dasar itu yang berkaitan dengan semua sampai kepada kalau misalkan haji, yaitu dari Arab jahiliyah, salat dari Arab Berarti jahiliyah. rukun Yahudi kan? Bukan Arab jahiliyah. Jadi Islam itu secara dari mulai bukan apapun lah yang disebut tentang Islam itu. Harus spesifik kalau membantah tentang ucapan saya yang tadi ketuhanan Maha Esa itu adalah konsep Islam. Bukan, sudah dijawab saya. Jadi kalau spesifik ketuhanan yang Maha Esa saya nyebutnya. Enggak, kan saya rujuk dulu biar beda. Kalau ketuhanan itu sudah dirumuskan sejak Siddhartha Gautama. Ketuhanan. Ini kalau ketuhanan. Kalau ketuhanan yang Maha Esa itu sejak milah Ibrahim. Berarti konsep Yahudi. Lalu kan saya jawab juga itu ada rukun Yahudi berarti. Bukan Yahudi, Islam itu. Saya jelaskan Islam ini 50% dari Yahudi, 50% dari Arab jahiliyah. Kenapa? Karena Islam itu lahir di 2 kota, lahir di Mekah sebagai yang beragama Arab jahiliyah dan Madinah yang beragama Yahudi. Maka semua di dalam Islam ini bukan hanya soal ritual, kalau itu kan berbicara ritual. Semuanya dari mulai keterkaitan malaikat, jin, apapun yang disebut dalam Islam ini pasti di Islam itu tidak ada sungkokoh. Kenapa? Karena itu bukan tidak ada misalkan kalau di India itu ada siapa, ada Siwa dan Maharaj, tidak ada. Karena Islam tidak ada di situ. Tapi semua yang ada di Islam ini pasti bisa dirujuk runutannya itu secara genetik. Kalau tidak kepada Yahudi pasti kepada Arab jahiliyah. Jadi kita bicara misalkan ritual haji itu bukan Yahudi, makanya orang Yahudi tidak berpuasa. Turunan dari agama Arab jahiliyah. Sholat turunan dari agama Arab jahiliyah. Bersunat itu dari Yahudi. Jadi tidak ada yang pasti semua yang apapun malaikat itu dalam Yahudi sudah dikenal, ketuhanan yang Esa sudah dikenal dalam Yahudi. Jadi Islam ini kalau kita bicara soal ritual atau soal doktrin-doktrin yang dasar itu kalau pasti sumbernya kalau tidak dari Yahudi pasti dari Arab jahiliyah. Nah, soalnya kita ini karena kita itu berislam secara ritual, ya akhirnya belum berislam, kita ini baru beragama Arab
Gitu ya. Iya, itu kan persoalannya. Nah, karena kalau apa yang membedakan Islam ini adalah perintah untuk menegakkan